Saat ini, dunia bisnis itu lagi menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, banyak organisasi yang akhirnya melakukan perubahan. Namun, 70% diantaranya itu gagal total. Banyak kantor yang buru-buru beli aplikasi mahal, ganti struktur jabatan, dan bikin strategi baru. Namun, ternyata masalah utamanya itu bukan di situ. Penyebab gagalnya itu karena budayanya yang nggak siap. PT Maju Bersama sedang menghadapi persaingan yang semakin ketat. Karena itu, perusahaan berencana menggunakan sistem digital agar pekerjaan lebih cepat dan efisien. Selamat pagi semuanya. Halo. Baik, jadi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa mulai bulan depan kita akan menggunakan sistem digital untuk pelaporan dan pengolahan data. Loh, Bu, kenapa harus diganti? Sistem yang sekarang kan masih bisa dipakai. Saya juga nggak khawatir, saya belum terlalu paham teknologi. Kalau menurut saya sih bagus, mungkin pekerjaan jadi lebih cepat. Ya benar, jadi perubahan ini perlu dilakukan supaya perusahaan kita bisa bekerja lebih efektif dan juga tetap bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Tapi saya lihat masih banyak yang belum yakin sama perubahan ini, Bu. Memangnya kenapa banyak orang sulit menerima perubahan? Karena setiap perusahaan itu punya budaya organisasi. Budaya organisasi itu apa ya? Budaya organisasi itu kebiasaan, nilai, dan juga cara kerja yang biasa dilakukan di perusahaan. Oh, jadi kalau kita sudah terbiasa dengan cara yang lama, kita akan sulit menerima dengan cara yang baru. Betul sekali. Apa itu budaya organisasi? Jadi gampangnya, budaya organisasi itu adalah kepribadian atau DNA yang dimiliki sebuah kelompok. Budaya itu yang jadi kompas buat karyawan, gimana cara mereka ngomong sama atasan, gimana cara mereka mutusin masalah, sampai gimana cara mereka kerja tiap harinya. Jadi kalau karakternya aja nggak suka perubahan, mau diubah gimana pun bakal susah. Makanya budaya adalah identitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perubahan organisasi. Jadi, perubahan organisasi itu artinya perubahan yang terjadi di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Perubahan ini bisa terjadi pada cara kerja, struktur jabatan, teknologi yang digunakan, sumber daya manusia, atau proses bisnisnya. Nah, tujuan dari perubahan ini biasanya supaya organisasi bisa menjadi lebih baik, lebih maju, dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Perubahan organisasi bisa terjadi karena dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu dari dalam organisasi. Contohnya, perusahaan punya target baru yang ingin dicapai, ingin kerja lebih cepat dan efisien, dan adanya pergantian pimpinan. Yang kedua ada faktor eksternal atau dari luar organisasi. Contohnya persaingan dengan perusahaan lain, aturan baru dari pemerintah, dan adanya teknologi baru. Jadi intinya organisasi perlu berubah supaya tetap bisa bertahan dan juga berkembang. Lalu ada perubahan menurut Lewin. Menurut Kurt Lewin, perubahan dalam organisasi itu ada 3 tahap. Yang pertama ada unfreezing, yaitu tahap persiapan. Organisasi mulai sadar kalau perlu ada perubahan dan mulai menyiapkan semua anggota siap menerima perubahan. Dan yang kedua ada tahap change, yaitu saat perubahan ini mulai dilakukan. Misalnya, mulai memakai sistem baru, aturan baru, ataupun cara kerja baru. Dan yang terakhir yaitu tahap refresh. Tahap ini adalah tahap penyesuaian. Setelah perubahan dilakukan, organisasi membuat perubahan itu menjadi kebiasaan baru agar berjalan terus. Makanya sebelum kita melakukan perubahan, kita harus lihat dulu apakah budaya organisasi kita itu siap atau belum. Terus cara penilaiannya bagaimana? Ada 4 hal yang harus dilihat. Yang pertama harus jelas. Yang kedua, aturan dan cara kerja kita harus sejalan. Ketiga, karyawan harus dilibatkan. Dan yang terakhir, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Tepat sekali. Lalu ada model Denison, yaitu digunakan untuk melihat apakah budaya kerja di dalam organisasi sudah baik atau belum. Ada 4 bagian utama, yaitu ada mission, artinya organisasi punya tujuan dan arah yang jelas.
jadi semua orang harus tahu apa yang ingin dicapai. Dan yang kedua ada konsistensi, artinya kerjasama yang baik, aturan jelas, dan nilai yang sama di dalam sebuah organisasi. Dan yang ketiga ada involvement, artinya karyawan ikut terlibat dalam pekerjaan dan diberi kesempatan memberi ide atau pendapat. Dan yang terakhir ada adaptability, artinya sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, misalnya teknologi baru atau kebutuhan pasar. Nah, model ini bisa membantu sebuah organisasi untuk mengetahui apakah mereka siap untuk menghadapi perubahan atau tidak. Hubungan budaya organisasi dengan keberhasilan perubahan. Budaya organisasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan perubahan. Jika budaya organisasi sehat dan fleksibel, maka karyawan lebih mudah menerima perubahan, komunikasi berjalan lebih baik, inovasi berkembang lebih cepat, kerjasama antar bagian meningkat. Jika budaya organisasi kaku, maka karyawan cenderung menolak perubahan, konflik internal meningkat, komunikasi menjadi kurang efektif, perubahan sulit diterapkan. Contohnya, perusahaan ingin menggunakan aplikasi kerja baru. Jika budaya perusahaan terbuka terhadap pembelajaran, karyawan akan cepat beradaptasi. Sebaliknya, jika budaya perusahaan menolak hal-hal baru, implementasi sistem akan mengalami banyak hambatan. Kalau boleh jujur, saya masih belum setuju, Bu. Kenapa tuh? Karena saya sudah nyaman dengan sistem yang lama. Saya juga takut saat menggunakan sistem baru. Saya rasa itu wajar, saya juga pernah merasakan hal yang sama. Itu namanya resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Jadi banyak orang juga mengalami hal seperti ini. Tentu biasanya karena takut gagal, takut tidak bisa mengikuti perubahan, atau sudah terlalu nyaman dengan cara yang lama. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab resistensi terhadap perubahan. Resistensi adalah sikap penolakan terhadap perubahan. Beberapa faktor yang menyebabkan resistensi yaitu yang pertama, inersia organisasi. Karyawan sudah terlalu nyaman dengan cara lama sehingga enggan berubah. Contoh, karyawan yang selama bertahun-tahun menggunakan dokumen kertas merasa kesulitan beralih ke sistem digital. Yang kedua, ketidakpastian psikologis. Karyawan takut kehilangan jabatan atau tidak mampu mengikuti perubahan. Misalnya, saat perusahaan menggunakan teknologi baru, sebagian karyawan khawatir kemampuan mereka tidak lagi relevan. Yang ketiga, benturan paradigma. Pemimpin ingin perubahan berjalan cepat, tetapi karyawan lebih menginginkan stabilitas. Perbedaan cara pandang ini sering memunculkan konflik. Karena itu, organisasi perlu memahami budaya yang ada terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan besar. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Baiknya yang pertama itu pimpinan harus memberi contoh yang baik. Oke, baik. Jadi saya akan menggunakan sistem digital terlebih dahulu. Kalau ada pelatihan, saya pasti lebih percaya diri. Itu solusi kedua, kita akan melakukan pelatihan untuk semua karyawan. Saya juga ingin menyampaikan kesulitan yang saya alami. Bagus, karena komunikasi antara pimpinan dan karyawan itu sangat penting. Kalau ada kerjasama seperti itu, saya yakin perubahan akan lebih mudah dan diterima. Betul sekali. Jadi perusahaan juga akan memberikan apresiasi terhadap karyawan yang aktif mendukung adanya perubahan. Nah, kalau begitu saya siap mencoba. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi keberhasilan perubahan. Agar perubahan berhasil, organisasi dapat menerapkan beberapa strategi berikut. 1. Kepemimpinan transformatif. Pemimpin harus menjadi contoh dalam menerapkan budaya baru. Jika pemimpin mendukung perubahan, karyawan akan lebih terpercaya dan termotivasi untuk mengikuti. Dan yang kedua, komunikasi dua arah. Karyawan harus diberi kesempatan menyampaikan pendapat, kritik, dan saran. Dengan demikian, mereka merasa dilibatkan dalam proses perubahan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan SDM. Karyawan perlu diberikan pelatihan agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan perubahan dilakukan. Contohnya,
yaitu penyesuaian sistem penghargaan. Perusahaan dapat memberikan reward kepada karyawan yang mendukung perubahan. Hal ini akan meningkatkan motivasi dan mempercepat penerimaan budaya baru. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan perubahan organisasi. Evaluasi budaya organisasi perlu dilakukan sebelum perubahan diterapkan. Model Denison dapat digunakan untuk mengukur kesiapan budaya organisasi melalui 4 dimensi utama, yaitu mission, konsistensi, involvement, dan adaptability. Keberhasilan perubahan membutuhkan dukungan dari pemimpin, sistem organisasi, dan seluruh karyawan. Dengan budaya organisasi yang kuat dan adaptif, peluang keberhasilan perubahan akan semakin besar. Beberapa bulan kemudian, sistem digital berhasil diterapkan. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabar kalian? Baik. Saya senang sekali karena semua karyawan di sini bisa menerima perubahan dengan baik dan cepat beradaptasi. Sekarang perjanjiannya lebih cepat selesai. Nah, ternyata sistem yang baru ini tidak sesulit apa yang saya bayangkan. Bersama antar tim juga sangat lebih baik. Ini membuktikan budaya organisasi yang baik dapat membantu keberhasilan perubahan. Perubahan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan semua orang. Budaya organisasi harus diperhatikan sebelum adanya perubahan. Karyawan juga harus beradaptasi. Pelatihan dan komunikasi sangat penting. Kalau semua bekerjasama, kita akan berhasil.